Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadiva Official. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021 Part 16. 100 adaptasi soal. Kompetensi teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadiva Official. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Kemampuan motorik merupakan kualitas kemampuan peserta didik untuk mempermudah dalam melakukan keterampilan gerak. Kemampuan motorik dibagi dua komponen, yaitu kemampuan persepsi motorik dan kemampuan ketangkasan fisik. Manakah dari jawaban di bawah ini yang merupakan komponen ketangkasan fisik? Adalah A. Rangsangan, organ penginderaan, mekanisme pemrosesan pusat, respons, dan hasil respon yang sangat bagus sehingga dapat dipertahankan. B. Proses informasi dari rangsangan, organ penginderaan, mekanisme pemrosesan pusat, hasil respon, dan umpan balik. C. Proses informasi dari rangsangan, organ penginderaan, mekanisme pemrosesan pusat, hasil respon yang kurang, membanggakan dan perlu ditingkatkan. D. Proses informasi dari rangsangan, organ penginderaan, mekanisme pemrosesan pusat, respon hasil respon kurang memuaskan dan mencari informasi. E. Proses informasi dari rangsangan, organ penginderaan, mekanisme pemrosesan pusat dan hasil respon berupa keterampilan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E. Proses informasi dari rangsangan, organ penginderaan, mekanisme pemrosesan pusat dan hasil respon berupa keterampilan. Pembahasan. Kata kunci yang berhubungan dengan kemampuan ketangkasan fisik yaitu keterampilan. Berarti kata kuncinya keterampilan Bapak Ibu ya, berhubungan dengan ketangkasan fisik. Terus nomor 2. Sebagai guru PJOK, kita diwajibkan selalu profesional dalam pembelajaran. Dalam menghasilkan lompatan yang baik dan benar pada peserta didik dalam lompat jauh harus memperhatikan langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Langkah-langkah di bawah ini manakah yang tidak tepat dengan instruksi yang diberikan guru dalam melakukan gerakan lompat jauh? A. Mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan. B. Mencapai jangkauan gerak yang baik sesuai dengan suatu gerakan. C. Mempertahankan kecepatan sampai gerakan menolak pada balok. D. Memanfaatkan gerakan pada ayunan lengan dengan baik dan benar. E. Merubah pada posisi badan miring jauh ke depan atau ke belakang. Yang mana jawabannya? Jawaban yang paling benar adalah A. Mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan. Ini kan yang ditanyakan yang tidak tepat dengan instruksi guru dalam melakukan gerakan lompat jauh. Pembahasan. Seharusnya mencapai dorongan yang tepat dan kuat dari balok tumpuan, itu kata-katanya. Jangan mencapai dorongan yang cepat dan dinamis. Yang benar seharusnya mencapai dorongan yang tepat dan kuat dari balok tumpuan, termasuk hukum Newton 3, aksi reaksi. Nomor 3. Pembelajaran PJOK tidak terlepas dari mobilitas gerak yang tinggi. Tentunya risiko kegawat daruratan sangat besar. Sebagai guru PJOK harus memahami prosedur menangani serta menolong peserta didik jika mengalami kejadian tersebut. Tindakan pertama yang seharusnya dilakukan guru untuk menolong peserta didik yang mengalami pingsan adalah A. Memberikan bantuan pernapasan. B. Memeriksa nadi dan pernapasan. C. Mengadakan diagnosa kondisi badan korban. D. Menanyakan kondisi badan korban. E. Membawa korban ke UKS, unit kesehatan sekolah. Ini kejadiannya, kalau kata kuncinya guru PJOK berarti kejadiannya di sekolah. Jawaban yang paling benar adalah E. Membawa korban ke unit kesehatan sekolah. Pembahasan Bapak Ibu ya. Ini bisa dibaca sendiri bawahnya ini. Nomor selanjutnya, nomor 4. Dalam kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan tugas gerak sesuai dengan KD yang dipilih.
Salah satu materi yang diajarkan yaitu lempar tangkap bola, di mana saat melakukan aktivitas tersebut dibutuhkan koordinasi yang baik. Dalam kondisi bagaimana seorang peserta didik dinyatakan memiliki kemampuan koordinasi yang baik? A. Mampu dengan cepat menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang baru. B. Mampu menyelesaikan seluruh aktivitas gerak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. C. Mempunyai daya juang yang tinggi dalam menyelesaikan setiap tugas gerak yang diberikan. D. Mampu beradaptasi dengan peserta didik lain saat melakukan aktivitas permainan dalam pembelajaran. E. Mempunyai kecepatan dalam menyelesaikan aktivitas gerak yang diberikan oleh guru. Jawabannya mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Mampu menyelesaikan seluruh aktivitas gerak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pembahasan. KD adalah konten atau kompetisi yang terdiri atas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kata kunci sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau disebut karakteristik peserta didik. Berarti jawaban yang paling benar B ya Pak Ibu ya. Sekarang soal selanjutnya nomor 5. Peserta didik mengalami kesulitan dalam melaksanakan permainan hijau hitam. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang merupakan faktor penyebab peserta didik mengalami kesulitan ditinjau dari komunikasi dengan PJOK tersebut? A. Informasi yang diterima peserta didik panjang, waktunya lama dan tidak jelas. B. Peserta didik tidak mampu mempertahankan diri memperhatikan dalam waktu lama. C. Pemberian contoh dari guru kurang jelas, tidak tampak oleh seluruh peserta didik. D. Informasi yang disampaikan tidak jelas dan contoh yang diperagakan tidak jelas. E. Informasi yang diberikan oleh guru pada peserta didik singkat dengan bahasa yang sulit dipahami. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah D. Informasi yang disampaikan tidak jelas dan contoh yang diperagakan tidak jelas juga. Pembahasan. Komunikasi yang baik yaitu harus jelas dan harus disertai contoh, karena seorang guru PJOK dalam pembelajaran wajib mendemonstrasikan apa itu gerak agar peserta didik paham dan mengerti tentang materi yang diajarkan. Nomor 6. Senam adalah gabungan dari 3 aspek. Salah satunya adalah gerakan cepat dan eksplosif yang merupakan gerak umum yang dimungkinkan pada satu garis lurus. Aspek apakah yang dimaksud? A. Akrobatik. C. Calisthenics. C. Tumbling. D. Swing. E. Spring. Jawaban yang paling benar adalah C. Tumbling. Gerakan cepat dan eksplosif yang merupakan gerak umum yang memungkinkan pada satu garis lurus. Pembahasan ini ya Bapak Ibu, bisa dibaca sendiri ini lengkap. Soal selanjutnya nomor 7. Pernyataan guru berikut ini yang dapat memotivasi belajar siswa didasari oleh kebutuhan rasa aman dari teori Maslow, kecuali A. Kalian akan mendapatkan bintang bila tugas ini dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. B. Jika kalian ingin mendapatkan nilai terbaik, kerjakan tugas ini dengan benar dan tepat waktu. C. Tidak akan mendapatkan hadiah ya bila tugas ini tidak dijawab dengan benar dan tepat waktu. D. Mengerjakan soal ujian dengan jujur dan percaya diri merupakan perbuatan terpuji. E. Menyontek ketika mengerjakan soal ujian akan mendapatkan sanksi yang berat. Jawaban yang paling benar adalah E. Menyontek ketika mengerjakan soal ujian akan mendapatkan sanksi yang berat. Kan ini yang kecuali jawabannya, berarti kecuali jawabannya yang E tadi, menyontek ketika mengerjakan soal ujian akan mendapatkan sanksi yang berat. Pembahasan Bapak Ibu ya, bisa dibaca sendiri, banyak ini. Nomor 8. Di lingkungan sekolah, peserta didik bersosialisasi dengan teman, guru dan karyawan sekolah. Pengetahuan peserta didik terhadap perannya dalam lingkungan saat bersosialisasi sangat penting. Ketidaktahuan terhadap peran dapat menimbulkan masalah sosial di sekolah. Manakah tindakan guru berikut yang tepat untuk
mengantisipasi atau mengatasi penyebab masalah sosial di sekolah. A. Menertibkan penggunaan seragam kelas agar mudah dikenali dari kelas mana dan para peserta didik berada. B. Guru berusaha mengelompokkan peserta didik berdasarkan jenis kelamin, kelas sosial, ras, dan kemampuan fisik. C. Guru mencatat adanya perbedaan jenis kelamin, perbedaan kelas sosial, perbedaan ras, dan perbedaan kemampuan fisik. D. Guru mengamati sendiri dengan teliti dan baik dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan langsung memanggil peserta didik yang dicurigai untuk diperiksa. E. Guru selalu waspada pada gejala-gejala yang menyebabkan tidak harmonis dan langsung mengatasi jika ada masalah. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E ya. Guru selalu waspada pada gejala-gejala yang menyebabkan tidak harmonis dan langsung mengatasinya jika ada masalah. Pembahasan. Sebagai guru kita dituntut tuntas dalam mengatasi masalah-masalah yang dicurigai menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan peserta didik di lingkungan sekolah, baik itu dengan guru, dengan sesama peserta didik, dengan masyarakat sekitar juga. Terus soal selanjutnya nomor 9. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui aktivitas jasmani. Manakah pernyataan di bawah ini yang tepat menggambarkan tentang pengertian pendidikan jasmani atau penjas? A. Proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang merubah perilaku peserta didik atau masyarakat secara umum. B. Proses pendidikan yang mengembangkan aspek psikologi melalui aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan. C. Proses pendidikan yang mengubah individu secara sadar untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas jasmani. D. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu. E. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk mengembangkan aspek intelektual, psikologi, dan fisik. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C. Proses pendidikan yang mengubah individu secara sadar untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas jasmani. Kata kunci. Pendidikan pada umumnya dan tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Jawabannya C ya. Nomor 10. Ketika ingin membangun keterampilan berpikir kritis anak, Malesheter dan Daniel Taylor 2010 mengemukakan 5 aspek yang harus dikembangkan. Salah satunya adalah kemampuan mencari tahu berdasarkan uraian di atas. Manakah kegiatan guru PJOK SD berikut yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan mencari tahu? A. Guru menugasi peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok menentukan siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua dalam kelompoknya. B. Guru menugasi peserta didik untuk mencari tahu dan dari berbagai sumber agar memperoleh temuan fakta sederhana sampai yang lebih kompleks. C. Guru menugasi peserta didik untuk mencari berbagai sumber seperti orang, buku, internet, dan media massa untuk dijadikan clipping bentuk sumber belajar. D. Guru menugasi peserta didik untuk mencari beberapa nama tokoh masyarakat di sekitar rumah untuk menjadi narasumber dalam membangun karakter. E. Guru menugasi peserta didik untuk meminjam masing-masing 5 buku ke perpustakaan agar memenuhi target literasi pada semester ini. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Guru menugasi peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber agar memperoleh temuan fakta sederhana sampai yang lebih kompleks. Pembahasan sudah jelas ya. Yang tempat mengembangkan mencari tahu, kan ini ada kata kunci mencari tahu. Nomor 11. Pak Anton adalah guru PJOK. Beliau menjelaskan tentang materi sikap lilin. Perumusan tujuan dalam pembelajaran yang tepat ditetapkan Pak Anton sesuai dengan materi dalam IPK atau indikator pencapaian kompetensi di atas adalah A. Peserta didik dapat menjelaskan sikap lilin dengan baik dan benar. B. Peserta didik dapat menjelaskan sikap lilin dengan baik dan benar melalui berpasangan. C. Peserta didik dapat menjelaskan sikap lilin dengan baik dan benar melalui penjelasan dari guru. D.
Peserta didik dapat mempraktekkan sikap lilin dengan baik dan benar. Peserta didik dapat mempraktekkan sikap lilin dengan baik dan benar melalui berpasangan. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C. Peserta didik dapat menjelaskan sikap lilin dengan baik dan benar melalui penjelasan dari guru. Kata kuncinya mana? Menjelaskan. Ini kan menjelaskan tentang materi sikap lilin, berarti menjelaskan. Yang menjelaskan siapa? Pak Anton, berarti penjelasan dari guru. Nomor 12. Mother of sport disebut juga induk dari segala cabang olahraga. Alasan atletik disebut mother of sport karena cabang olahraga atletik merupakan kombinasi yang terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Dalam pembelajaran atletik lompat tinggi, guru PJOK menggunakan metode inklusi dengan cara memiringkan mistar bertujuan untuk melatih apa? A. Kejujuran, B. Keberanian, C. Kedisiplinan, D. Bertanggung jawab, E. Kerjasama. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah keberanian. Pembahasan sudah jelas. Metode inklusi itu metode khusus untuk anak yang tidak mampu melakukan gerak. Di sini konteksnya soalnya kan lompat tinggi, berarti harus memiringkan mistar biar anak tersebut bisa melakukan pembelajaran lompat tinggi. Nomor 13. RACE merupakan singkatan dari Rest, as Compression, Elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak, sprain maupun strain. Metode terapi RACE ini dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera sampai dengan kurang lebih 48 jam setelah cedera terjadi. Pada tahap akhir dalam melakukan penanganan cedera dengan menggunakan metode RACE, yang benar adalah pernyataan yang tepat, yaitu A. Mengobati luka dengan antiseptik pada anggota tubuh yang cedera. B. Meninggikan anggota tubuh yang cedera dari kepala melebihi ketinggian jantung. C. Menekan anggota tubuh yang mengalami cedera. D. Mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera. E. Mendinginkan anggota tubuh yang cedera. Jawabannya mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Meninggikan anggota tubuh yang cedera dari kepala melebihi ketinggian jantung. Kan ini yang ditanyakan tahap akhir, berarti yang ini ya. Elevation ini. Pembahasan ya. Rest, kata kuncinya diistirahatkan. S, diberi S. C, 3 compression ditekan. Elevation ditinggikan, ini ya. Diistirahatkan, diberi S, ditekan, dibalut beban, terus di elevation. Terus nomor 14 sama ini. Kalau kita mengerjakan soal kayak gini bisa juga dibaca dengan kalimat terakhir ya. Penanganan cedera olahraga dengan menggunakan metode RACE apa? Pertama kali kan RACE ya. A. Mengobati luka dengan antiseptik pada anggota tubuh yang cedera. B. Meninggikan anggota tubuh yang cedera dari kepala melebihi ketinggian jantung. C. Menekan anggota tubuh yang mengalami cedera. D. Mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera. E. Mendinginkan anggota tubuh yang cedera. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Kan yang pertama kali berarti jawabannya D. Mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera. Ini ya, bisa dibaca sendiri ya penjelasannya. Soal selanjutnya nomor 15. Senam irama adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama. Irama yang mengiringi dapat berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, dan lain sebagainya. Berikut ini manakah yang bukan unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama atau senam ritmik? Adalah A. Kelentukan, keseimbangan. B. Keluasan. C. Fleksibilitas. D. Kontinuitas, ketepatan. E. Kontinuitas, kecepatan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Ini mudah soalnya ya. Jawaban yang paling benar adalah E. Kontinuitas dan kecepatan. Kan yang ditanya yang bukan. Pembahasan unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama: 1. Kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, dan ketepatan. Soal nomor 16.
Selain hafal mengenai gerakan atau tahapan dalam senam, maka seorang pesenam diharuskan untuk bisa melakukan gerakan atau rangkaian gerakan yang digabungkan menjadi satu kesatuan gerak. Maka unsur dalam senam yang diperlukan yaitu A. Fleksibilitas, B. Kontinuitas, C. Agility, D. Power, E. Endurance. Mudah ya ini ya. Ada keterangan sendiri-sendiri apa ini. Jawaban yang paling benar adalah B. Kontinuitas atau kesinambungan gerak. Untuk mencapai gerakan yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani, ada 3 hal yang harus ditekankan pada senam irama, yaitu ketepatan musik, ketepatan irama kita, gerak irama kita mengikuti musik, dan kelentukan tubuh kita dan kontinuitas gerak kita secara berkesinambungan dalam senam tersebut. Nomor 17. Sikap pasang adalah kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda, yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Sikap pasang dengan posisi tangan dan lengan yang tidak melindungi tubuh disebut juga sebagai sikap pasang A, sikap pasang 1, B, sikap pasang 2, C, sikap pasang 3, D, sikap pasang terbuka, E, sikap pasang tertutup. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah D. Sikap pasang terbuka. Kata kuncinya tidak melindungi tubuh berarti terbuka. Pembahasannya ini Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya 18. Sikap pasang adalah kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Sikap pasang memiliki tujuan untuk melindungi tubuh menggunakan lengan dan tangan, yaitu A. Sikap pasang 1, B. Sikap pasang 2, C. Sikap pasang 3, D. Sikap pasang terbuka, E. Sikap pasang tertutup. Jawabannya mana Bapak Ibu? Jawabannya paling benar adalah E. Sikap pasang tertutup. Kata kuncinya kan ini, melindungi tubuh menggunakan lengan dan tangan. Tadi kan terbuka, tidak melindungi tubuh menggunakan lengan dan tangan. Ini pembahasannya Bapak Ibu ya, bisa dibaca sendiri. Nomor 19. Teknik dribble merupakan hal yang paling dasar dalam permainan bola basket. Dribble sendiri merupakan penguasaan bola dengan cara memantulkan bola ke lantai menggunakan salah satu tangan. Di dalam dribble sendiri, secara tidak langsung telah terjadi penerapan hukum Newton ke berapa, dan penerapan tipe belajar gerak berdasarkan kecermatan gerak, yaitu A3 close skill, B3 manipulative skill, C3 discrete motor skill, D3 cross motor skill, E3 continuous motor skill. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Ini ada 2 soal sebenarnya, dijadikan satu biar kita analisanya agak mapan Bapak Ibu ya. Jawaban yang paling benar adalah D3 gross motor skill. Pembahasan hukum Newton ketiga tentang gerak ini dinamakan juga dengan hukum aksi reaksi. 2. Berdasarkan kecermatan gerak atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu keterampilan gerak agal atau gross motor skill dan keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Jelas Bapak Ibu ya. Terus nomor 20. Seorang anak memakai skateboard dan berdiri menghadap tembok. Jika anak tersebut mendorong tembok, maka tembok akan mendorong tangan dengan besar gaya yang sama tetapi berlawanan sehingga anak tersebut terdorong ke belakang. Merupakan penerapan hukum Newton keberapa? A1, B2, C3, D2 dan 3, E1 dan 3. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C3. Seorang anak memakai skateboard dan berdiri menghadap tembok. Jika anak tersebut mendorong tembok berarti F aksi, maka tembok akan mendorong anak dengan besar gaya yang sama tetapi berlawanan atau F reaksi, sehingga anak tersebut terdorong ke belakang. F adalah gaya. Nomor 21. Pada pembelajaran pola gerak dasar kelas bawah, seorang guru PJOK menginstruksikan peserta didiknya untuk berdiri dengan membukukan tubuh, meraih pergelangan kaki. Pola gerak dasar apakah yang ingin dikembangkan oleh guru tersebut? A. Locomotor skill,
B. Non-locomotor skill, C. Manipulative skill, D. Fine motor skill, E. Gross motor skill. Jawabannya mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Non-locomotor skill, pembahasan. Keterampilan non-lokomotor disebut juga keterampilan stabilitas skill. Didefinisikan sebagai gerak-gerakan yang dilakukan dengan gerakan yang memerlukan dasar-dasar penyangga yang minimal atau tidak memerlukan penyangga sama sekali. Non-lokomotor skill itu namanya stability skill ya Bapak Ibu. Kan ini gerakan berdiri dengan membuka tubuh, berarti statis, tidak bergerak. Nomor 22. Dalam pembelajaran PJOK SMP, materi permainan sepak bola, bola tangan, dan bola basket termasuk dalam kategori A. Invasi game, B. Net wall game, C. Striking field game, D. Invasi and field game, E. Wall and invasi game. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. Invasi game, pembahasan. Invasi game contohnya permainan sepak bola, bola tangan, dan bola basket. Net atau wall game contohnya permainan bola voli, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan. Striking atau field game contohnya rondes, softball, dan baseball. Kata kuncinya invasi itu penyerangan. Net, wall berarti dua bagian lapangan dipisahkan oleh dinding. Dindingnya ini terbuat dari net ya, net ini ya. Striking gunakan lapangan rondes. Nomor 23. Daya tahan kardiorespiratori atau muscle endurance adalah kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru untuk melakukan respirasi, exhale dan inhale, dan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan segera pulih asal dalam waktu yang singkat. Klasifikasi daya tahan dibagi menjadi A. Aerobic endurance, B. Anaerobic endurance, C. Aerobic endurance, anaerobic endurance, D. Cardiorespiratory and muscular endurance, E. Exhale and inhale. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya paling benar adalah C. Aerobic endurance and anaerobic endurance. Pembahasan ini ya. Daya tahan aerobik atau aerobic endurance adalah sistem pengerahan energi menghirup menyalurkan menggunakan untuk kontraksi otot dengan menggunakan oksigen. Kalau daya tahan anaerobik atau anaerobic endurance adalah merupakan istilah untuk menyebut cara kerja otot dalam waktu yang relatif singkat tanpa menggunakan oksigen. Kalau aerobik menggunakan oksigen, kalau anaerobik tanpa menggunakan oksigen, kata kuncinya. Nomor 24. Pengelompokan komponen kebugaran jasmani seperti yang tersebut dalam dasar-dasar evaluasi pendidikan jasmani yang disusun oleh Wahyudi 1994 adalah 1. Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan atau physical fitness related health, dan 2. Kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan atau physical fitness related skill. Pada pembagian ini, bagian yang pertama terdiri dari maksudnya yang berhubungan dengan kesehatan Bapak Ibu ya. A. Daya tahan jantung dan paru, kekuatan, daya tahan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. B. Kecepatan, kelincahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi, kemampuan memanipulasi suatu objek atau ketepatan. C. Daya tahan jantung dan paru, kekuatan, daya tahan otot, kelincahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi. D. Daya tahan jantung dan paru-paru, kekuatan, daya tahan otot, koordinasi, kemampuan memanipulasi suatu objek atau disebut ketepatan. E. Kecepatan, kelincahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi, kelentukan, dan komposisi tubuh. Yang mana yang berhubungan dengan kesehatan? Jawaban yang paling benar adalah A, yang berhubungan dengan kesehatan. Daya tahan jantung dan paru atau kardiorespiratori, kekuatan, daya tahan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. Pembahasan sudah jelas, bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya. Sebagai guru PJOK, kita diwajibkan paham tentang tujuan yang ingin didapatkan jika melakukan latihan dalam PJOK. Di bawah ini, permainan yang dapat melatih kekuatan otot lengan, perut, dan kaki adalah A. Siapa cepat berdiri, B. Perlombaan naik kuda,
C. Perlombaan gerobak dorong. D. Berdiri bangau. E. Sikap kapal terbang. Jawaban yang paling benar adalah C. Perlombaan gerobak dorong. Pembahasan. Nomor 1 ini, siapa cepat berdiri itu bentuk latihan kekuatan otot lengan. 2. Perlombaan naik kuda bentuk latihan kekuatan otot kaki. 3. Perlombaan gerobak dorong bentuk latihan kekuatan otot lengan, perut, dan kaki. Berdiri bangau bentuk latihan keseimbangan. Sikap kapal terbang juga bentuk latihan keseimbangan. Jelas Bapak Ibu ya, tetap semangat dalam belajar. Nomor 26. Proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Makin terorganisasi artinya bahwa organ-organ tubuh makin bisa dikendalikan dengan kemauan. Disebut A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Perubahan, E. Penuaan. Jawaban paling benar adalah B. Perkembangan. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya nomor 27. Pembelajaran PJOK memang cukup dibutuhkan di sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Menurut teori motor development, David L. Galahu mengklasifikasikan tahap perkembangan berdasarkan periode usia, fase, dan stek. Pada peserta didik kelas 3 sampai kelas 5 SD termasuk dalam tahap gerakan A. Reflexive movement pace atau tahap gerakan refleksif. B. Rudimentary movement pace atau tahap gerakan kasar. C. Fundamental movement pace atau tahap gerakan dasar. D. Specialist movement pace atau tahap gerakan khusus. E. Aplikasi movement pace atau tahap dasar. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah D. Specialist movement pace atau tahap gerakan khusus. Kan ini kelas 3 sampai kelas 5 ini ya. Gerakan spesialis ini perkembangannya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor 28. Dalam pembelajaran PJOK, guru mengatakan, "Saya kira teknik yang kamu lakukan cocok untuk kamu pertahankan. Saya menyarankan pertahankan teknik tersebut kalau kamu masih bisa." Merupakan bentuk teknik yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yaitu disebut A. Teknik verbal, B. Teknik tingkah laku atau behavior, C. Teknik intensif, D. Supervisi, E. Citra mental. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. Teknik verbal. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Nomor 29. Di dalam RPP terdapat tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menggiring bola basket dengan cara zigzag melewati 15 kerucut secara efektif. Yang mana merupakan behavior dalam tujuan pembelajaran tersebut? A. Peserta didik. B. Dapat menggiring bola basket. C. Dengan zigzag. D. Melewati 15 kerucut. E. Melewati 15 kerucut secara efektif. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Dapat menggiring bola basket. Behavior. Pembahasan. Kan soalnya peserta didik dapat menggiring bola basket dengan cara zigzag melewati 15 kerucut secara efektif. Audiensnya peserta didik, perilakunya menggiring bola basket, kondisi dengan cara zigzag, degree melewati 15 kerucut secara efektif. Soal selanjutnya nomor 30. Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam praktek pembelajaran, penelitian tindakan berkembang menjadi penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Rates. PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan untuk A. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. B. Mengevaluasi atau menilai kualitas pembelajaran di kelas. C.
memelihara dan menjaga kualitas pembelajaran di kelas. D. Karya tulis penentu kenaikan pangkat pegawai. E. Memotivasi dan menambah semangat peserta didik di kelas. Tujuannya apa PTK? Jawaban yang paling benar adalah A. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Pembahasan dalam bidang pendidikan khususnya PTK tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu ya. Nanti efeknya bisa dibuat untuk kenaikan pangkat. Nomor 31. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan mempunyai tujuan yang beda tetapi dalam kesatuan. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan di sekolah dasar, yaitu A. Memahami bentuk-bentuk olahraga permainan sederhana untuk mengembangkan potensi individu. B. Menjaga sikap tubuh dan bergerak secara seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana. C. Memahami perlunya memiliki makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. D. Memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga sederhana yang dimodifikasi. E. Memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Ini kata kuncinya sekolah dasar ya. Jawaban yang paling benar adalah C. Memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Kan kata kuncinya pendidikan kesehatan di sekolah dasar. Soal selanjutnya nomor 32. Seorang guru PJOK tentunya paham dan mengerti tentang tujuan pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan. Berikut ini hubungan pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan, yaitu A. Menerapkan gaya hidup sehat untuk memberikan keteladanan kepada lingkungan sekitar. B. Kesadaran melakukan aktivitas jasmani melalui penguasaan keterampilan olahraga. C. Mengembangkan kemampuan fisik untuk menguasai berbagai cabang olahraga. D. Perubahan perilaku hidup sehat untuk tujuan kesehatan dilakukan melalui aktivitas olahraga. E. Menguasai penguasaan keterampilan olahraga didapatkan derajat kebugaran yang baik. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah D. Perubahan perilaku hidup sehat untuk tujuan kesehatan dilakukan melalui aktivitas olahraga. Kata kuncinya kesehatan. Yang ada kata-kata kesehatannya kan yang D. Nomor 33. PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas secara lebih profesional. Suhersimi 2008. Tahapan dasar dalam penyusunan PTK kecuali adalah A. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. B. Menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan. C. Membuat rencana tindakan dan pemantauannya. D. Melaksanakan tindakan dan mengamatinya, mengolah dan menafsirkan data. E. Memverifikasi data yang mungkin digunakan peneliti. Jawaban yang paling benar mana? Jawaban yang paling benar adalah E. Memverifikasi data yang mungkin digunakan peneliti. Kan ini kecuali. Tahapan-tahapan dasar dalam penyusunan PTK terdiri dari 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. 2. Menganalisis masalah. 3. Merumuskan hipotesis tindakan. 4. Membuat rencana tindakan dan pemantauannya. 5. Melaksanakan tindakan dan mengamatinya. 6. Mengolah dan menafsirkan data. Nomor 34. Di era digital dewasa ini, beberapa media yang mungkin dapat digunakan untuk membantu guru, itu masuknya guru PJOK. Guru menjelaskan strategi bertahan dan menyerang dalam permainan sepak bola, kecuali adalah A. Video pembelajaran. B. Aplikasi Android. C. LCD proyektor. D. Multimedia. E. Gambar di buku. Mudah ya. Jawaban yang paling benar adalah E. Gambar di buku pembahasan, karena gambar di buku termasuk bukan
digitalisasi, melainkan media cetak biasa. Kecuali kalau gambar itu diimport ke media Android. Nomor 35 sekarang. Terdapat 2 siswa yang tidak naik kelas. Pengorbanan yang sebaiknya harus dilakukan seorang guru kepada publik. Publik maksudnya ke masyarakat atau ke wali siswa, yaitu A. Guru memberi pengertian kepada wali siswa dan meminta maaf. B. Guru mengajak wali siswa berdiskusi tentang keadaan anaknya. C. Guru memberi pengarahan tentang apa yang dilakukan sekolah. D. Guru sebaiknya tidak setuju tentang kejadian itu. E. Guru bertanggung jawab terhadap siswa dan wali siswa yang tidak naik. Terhadap siswa yang tidak naik. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang paling benar adalah E. Guru bertanggung jawab terhadap siswa dan wali siswa yang tidak naik ini, Bapak Ibu ya. Karena seorang guru harus mempunyai sikap tanggung jawab. Nomor 36. Sebagai guru PJOK wajib untuk melek teknologi, yang mana di dalam pembelajaran sebaiknya menerapkan metode yang menarik dikombinasikan dengan media. Guru PJOK ingin menjelaskan teknik dasar dalam permainan bola basket. Beliau selalu menggunakan media pembelajaran terprogram atau PI atau program instruction, PowerPoint dan multimedia pembelajaran. Hal ini dapat disimpulkan beliau telah mengimplementasikan penerapan teori belajar, yaitu A. Teori bioristik, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivistik, D. Teori humanistik, E. Teori cybernetik. Jawaban yang paling benar adalah A. Teori behavioristik, pembahasan. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya, ada tokoh-tokohnya juga. Nomor 37. Di dalam pembelajaran bola voli, guru PJOK memberi materi menggunakan media video. Peserta didik sangat antusias. Kemudian peserta didik diminta melakukan diskusi learning tentang apa saja teknik dasar dalam permainan bola voli. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif. Hal ini dilakukan karena dirasa peserta didik sudah paham dengan materi tersebut yang sebelumnya peserta didik telah melakukan pembelajaran mandiri di rumah. Hal ini merupakan contoh penerapan teori belajar A. Teori behavioristik, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivistik, D. Teori humanistik, E. Teori cybernetik. Jawaban yang paling benar mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Teori kognitif. Pembahasan penerapan teori kognitif ini contohnya pada pembelajaran mandiri. Selain model pembelajaran mandiri ada model diskusi juga. Terus nomor 38. Sebagai guru PJOK, kita percaya pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dan pemikiran secara bersama. Sama halnya dengan pembelajaran melalui sosial media, pembelajaran melalui web juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk melengkapi satu atau lebih tugas melalui jaringan internet. Seperti itu juga dapat melakukan pembelajaran kelompok dengan menggunakan fasilitas internet seperti Google Share. Model pembelajaran melalui web maupun sosial media ini sejalan dengan teori belajar A. Teori behavioristik, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivistik, D. Teori humanistik, E. Teori konstruktivistik dan teori cybernetik. Jawaban yang paling benar adalah E. Teori konstruktivistik dan teori cybernetik. Model pembelajaran web sendiri termasuk teori konstruktivistik. Terus menggunakan internet berarti cybernetik. Nomor 39 sekarang. Alangkah baiknya guru PJOK mempunyai kompetensi kepribadian dan sosial yang baik. Hal yang sangat baik bila guru dapat membuat hubungan yang kuat dengan siswa dan membantu siswa untuk membantu siswa berkembang secara bebas.
Dalam proses pembelajaran, guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada siswa seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran. Inti dari pembelajaran ini adalah bagaimana memanusiakan siswa dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Merupakan penerapan teori belajar apa? A. Teori behavioristik. B. Teori kognitif. C. Teori konstruktivistik. D. Teori humanistik. E. Teori konstruktivistik dan teori cybernetik. Jawaban yang paling benar adalah teori humanistik. Kata kuncinya, siswa berkembang secara bebas dan memanusiakan manusia. Human, manusia. Berarti humanistik, teori humanistik. Nomor 40. Strategi pembelajaran berbasis teknologi pada abad 21 mengharuskan adanya kemampuan untuk mengintegrasikan kemampuan pedagogik, penguasaan konten, dan penguasaan teknologi. Fokus utama pada kebermaknaan pembelajaran, mengutamakan otonomi belajar mandiri, model pembelajaran benua, inquiry based model, pengembangan keterampilan abad 21 dan penilaian dengan pendekatan pedagogik transformatif. Perancangan pembelajaran yang mengintegrasikan TIK yang terintegrasi jaringan internet merupakan penerapan dalam teori belajar apa Bapak Ibu? A. Teori behavioristik. B. Teori kognitif. C. Teori konstruktivistik. D. Teori humanistik. E. Teori cybernetik. Jawaban yang paling benar adalah teori cybernetik. Kata kuncinya jaringan internet, cyber. Makanya kalau ada kejahatan internet namanya cybercrime. Nomor 41. Pada awalan dalam melakukan lompat jauh, pelompat menginjak papan lompat dengan kuat agar menghasilkan tolakan dari yang kuat juga dari bumi. Hal tersebut merupakan penerapan prinsip gerak gaya. A. Aksi reaksi. B. Sentripetal. C. Sentrifugal. D. Pegas. E. Percepatan. Jawaban yang paling benar adalah A. Aksi reaksi. Karena dari soal tersebut di atas terjadi penerapan hukum Newton ketiga yang berhubungan dengan aksi reaksi. Nomor 42. Tahap perkembangan gerak anak pada usia SD kelas 6 adalah mulai berkembangnya pada gerak dasar. Implikasi dalam proses pembelajaran PJOK adalah pembelajaran untuk A. Merintis gerak fungsional sebagai dasar permainan. B. Menindaklanjuti gerak refleksi. C. Mematangkan pola gerak dasar. D. Mematangkan pola gerak spesialisasi. E. Mengembangkan potensi kecabangan olahraga. Jawaban yang paling benar mana? Jawaban yang paling benar adalah C. Mematangkan pola gerak dasar. Implikasi artinya bisa dampak atau tujuan pembelajaran gerak dasar pada anak usia SD kelas rendah, yaitu mematangkan pola gerak dasar. Ini urutan perkembangan gerak motorik menurut Galahu. Terdiri dari gerak refleks, gerak kasar, gerak dasar, dan gerak khusus. Ini Bapak Ibu ya. Nomor 43. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Kebugaran jasmani di bawah ini yang berkaitan dengan kesehatan yaitu A. Kekuatan otot, kelincahan dan keseimbangan. B. Keseimbangan, daya tahan dan kelentukan. C. Kelentukan, daya tahan dan kecepatan. D. Endurance, daya ledak dan kekuatan. E. Daya tahan, kelentukan dan kekuatan otot. Jawaban yang paling benar adalah E. Daya tahan, kelentukan dan kekuatan otot. Pembahasan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan: daya tahan jantung paru, komposisi tubuh, fleksibilitas, kekuatan, dan daya tahan otot. Nomor 44 ini juga. Soal ini kalau dibaca semua memakan waktu. Langsung dibaca the point. Kebugaran jasmani bahwa ini yang berkaitan dengan keterampilan yaitu A. Kekuatan otot, kelincahan, dan keseimbangan. B. Keseimbangan, daya tahan, dan kelentukan. C.
ketepatan, daya ledak dan kecepatan. D. Endurance, daya ledak dan kekuatan. E. Daya tahan, kelentukan dan kekuatan otot. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C. Ketepatan, daya ledak dan kecepatan. Pembahasan komponen-komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, kecepatan, reaksi, daya ledak, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, dan yang terakhir ketepatan. Selanjutnya soal nomor 45. Guru PJOK wajib memberi feedback kepada peserta didik dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Yang merupakan contoh kegiatan memberikan feedback adalah A. Menjelaskan jawaban peserta didik yang perlu dilengkapi. B. Memberikan contoh jawaban yang benar. C. Memberikan penilaian menyeluruh. D. Memberikan langkah pembelajaran selanjutnya. E. Menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Jawaban yang paling benar adalah A. Menjelaskan jawaban kepada peserta didik yang perlu dilengkapi, karena ada umpan balik dari guru ke siswa juga. Selanjutnya nomor 46. Pak Hadi adalah guru PJOK. Beliau mengajar materi senam ritmik. Di bawah ini manakah yang merupakan proses tahapan senam ritmik atau gerak berirama yang paling tepat? Adalah A. Berjalan ke depan, melangkah ke samping, jalan di tempat, dan berjalan sambil mengayun lengan. B. Jalan di tempat, berjalan ke depan, melangkah ke samping, dan berjalan sambil mengayunkan lengan. C. Jalan di tempat, berjalan ke depan, berjalan sambil mengayunkan lengan dan melangkah ke samping. D. Jalan di tempat, berjalan ke depan, mengayunkan tangan, melangkah ke samping, dan berjalan sambil ke belakang dan lengan. E. Berjalan ke depan, berjalan sambil mengayunkan lengan, jalan di tempat, dan melangkah ke samping. Jawaban yang paling benar adalah B. Gerak berirama urutannya jalan di tempat, berjalan ke depan, terus melangkah ke samping, dan berjalan sambil mengayunkan lengan. Ini termasuk gerakan yang mudah. Nomor 47. Gerakan diawali seperti jogging, yaitu adanya tekukan kaki ke arah bokong yang kemudian menendangkan dan meluruskan kaki tersebut ke depan atau ke samping tidak lebih tinggi daripada pinggang, dilakukan dengan menggunakan high impact. Gerakan senam aerobik tersebut dinamakan A. Marching, B. Jogging, C. Kicking, D. Skipping, E. Jumping jack. Jawaban yang paling benar adalah D. Skipping. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Sekarang nomor 48. Manakah di bawah ini yang merupakan pernyataan yang tepat tentang KKM? A. Penetapan KKM melalui mekanisme rapat kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan komite sekolah dengan pertimbangan daya dukung, inteks siswa, dan kesulitan materi. B. Penetapan KKM melalui mekanisme rapat guru, warga sekolah kepada sekolah dengan pertimbangan KKM tahun lalu yang direvisi sesuai kebutuhan wali murid. C. Penetapan KKM melalui mekanisme rapat guru dan kepala sekolah dengan pertimbangan inteks siswa, daya dukung, dan sarana prasarana di sekolahan. D. Penetapan KKM melalui mekanisme rapat guru dan kepala sekolah dengan pertimbangan KKM tahun lalu yang direvisi. E. Penetapan KKM melalui mekanisme rapat kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan komite sekolah dengan pertimbangan daya dukung, jumlah siswa, dan kompleksitas. Mudah ini ya. Jawaban yang paling benar adalah A. Penetapan KKM melalui mekanisme rapat kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan komite sekolah dengan pertimbangan daya dukung, inteks siswa, dan kesulitan materi. Penetapan KKM dipengaruhi 3 faktor: daya dukung, sarpras atau sarana prasarana, inteks siswa, nilai siswa atau kemampuan siswa, dan kompleksitas atau kesulitan materi atau kesulitan KD. Nomor 49. Sebelum mengajar, Pak Adi memperhatikan nilai PJOK di rapot pada tahun-tahun sebelumnya.
Apa yang dilakukan Pak Adi merupakan salah satu dasar pertimbangan penentuan nilai KKMP JOK kegiatan. Ini merupakan pertimbangan terhadap aspek A. Daya dukung, B. Indeks siswa, C. Kompleksitas, D. Kompetensi dasar, E. Tujuan pembelajaran. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah indeks siswa. Indeks siswa adalah kemampuan siswa terhadap mapel PJOK yang berhubungan dengan nilai rapot siswa tahun-tahun sebelumnya. Soal nomor 50. Istilah kasti berasal dari bahasa Belanda dan di Indonesia sendiri permainan bola kasti sudah dimainkan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Penemu permainan bola kasti adalah William Gmarchen. William Gmarchen ini juga penemu bola voli, seorang warga negara Inggris. Permainan kasti pertama kali dimainkan di Inggris sejak dinasti Tudor tahun 1744 di Pretty Little Black Box. Dinasti Tudor adalah dinasti raja dan ratu di Inggris Raya, di mana disebut dasar bola oleh John Newbery. Pernyataan tersebut merupakan permainan kasti ditinjau dari sudut A. Perspektif sejarah, B. Perspektif matematika, C. Perspektif fisika, D. Perspektif psikologis, E. Perspektif biomekanika. Jawaban yang paling benar mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. Perspektif sejarah. Pembahasan kata kunci tadi kan menceritakan sejarah kasti, maka kita pilih sejarah. Ini jawabannya Bapak Ibu ya, pembahasannya bisa dibaca sendiri, perspektif sejarah. Soal selanjutnya nomor 51. Kajian multidisiplin permainan bola kasti ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandang sejarah, matematika, dan fisika. Pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan sudut perspektif matematika kecuali adalah A. Permainan bola kasti dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 12 orang pemain. B. Permainan bola kasti dimainkan di atas lapangan rumput yang rata berbentuk 4 persegi panjang di mana lebar dan panjang kurang lebih berbanding 1:2. C. Di atas lapangan terdapat sebuah tiang hinggap untuk pertolongan pelari disebut tiang pertolongan, dan 2 buah tiang hinggap bebas yang terdapat pada bagian akhir lapangan disebut tiang bebas. D. Dalam permainan bola kasti, lapangan yang digunakan menurut Sumitro 1991 halaman 20 memiliki 2 ukuran, masing-masing berukuran 30x60, 30x60, dan ruang bebas 30x65. E. Karena setiap pola gerakan menggunakan energi tenaga yang efisien dalam mencapai hasil atau sasaran yang dituju efektif sehingga terhindar dari cedera dalam melakukan gerakan. Kecuali, berarti jawaban yang paling benar kecuali E, keterampilan gerak. Maksudnya ini, karena setiap pola gerakan menggunakan energi tenaga yang efisien dalam mencapai hasil atau sasaran yang dituju. Ini Bapak Ibu ya pembahasannya. Pilihan A sampai D perspektif matematika, yang E perspektif fisika. Terus 52. Dalam permainan bola kasti, gerakan yang efisien, efektif, dan aman merupakan gerak yang baik, teknik yang baik. Karena setiap pola gerakan menggunakan energi tenaga yang efisien dalam mencapai hasil atau sasaran yang dituju, serta terhindar dari cedera dalam melakukan gerakan. Untuk menganalisis gerakan yang efisien. Panjang ini ya, langsung dibaca terakhir ya. Pernyataan tersebut merupakan permainan kasti ditinjau dari sudut A. Perspektif sejarah, B. Perspektif matematika, C. Perspektif fisika, D. Perspektif psikologis, E. Perspektif biomekanika. Jawaban yang paling benar adalah C. Perspektif fisika. Kata kuncinya ada energi dan gerak. Pembahasannya Bapak Ibu ya bisa dibaca sendiri. Di pause videonya. Nomor 53. Permainan hitam hijau merupakan salah satu program pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan guru di sekolah. Tidak boleh mengabaikan aspek kesiapan psikologis pada peserta didiknya.
Unsur kondisi fisiologis yang sebaiknya mengganggu penampilan pembelajaran pada diri peserta didik, motivasi rendah, cemas, gangguan emosional, dan keraguan. Pernyataan tersebut merupakan permainan kasti ditinjau dari sudut. Nah, ini kan ada psikologis. Berarti jawabannya langsung D ya. Nah, jawabannya D. Kata kunci psikologis sudah jelas. Terus nomor 54. Permainan hitam hijau merupakan permainan yang bertujuan untuk melatih kecepatan reaksi dalam berlari. Pembentukan kecepatan reaksi dapat dilakukan melalui permainan ini. Sarifuddin A dan Muhadi 1992 sampai 1993 mengenakan bahwa latihan reaksi kecepatan bagi anak SD dapat dilakukan dengan bentuk permainan, perlombaan menggunakan isyarat suara, gerakan tepukan tangan atau sentuhan. Pernyataan tersebut merupakan permainan kasti ditinjau dari sudut A. Perspektif sejarah, perspektif matematika, perspektif fisika, perspektif psikologis, dan E. Perspektif biomekanika. Jawaban yang paling benar adalah perspektif biomekanika. Kenapa? Karena ada kata kunci reaksi, sudah jelas. Nomor 55. Permainan hitam hijau merupakan permainan yang bertujuan untuk melatih kecepatan reaksi dalam berlari. Berdasarkan teori permainan dapat dipahami bahwa permainan hitam hijau dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan hasil belajar lari sprint di sekolah dasar. Dalam pembelajaran atletik yang berorientasi bermain, permainan ini dapat diterapkan untuk menciptakan pembelajaran kecuali A. aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. E. memainkan. Kecuali ya, berarti kecuali. Jawaban yang paling benar adalah E, karena dalam permainan hitam hijau ini dapat menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 56. Ini juga panjang soalnya. Karakteristik permainan hitam hijau adalah permainan yang bertujuan untuk melatih kecepatan dalam berlari. Langsung. Komponen kebugaran jasmani yang dominan diperlukan yaitu berhubungan dengan A. keterampilan, B. kesehatan, C. kelincahan, D. kecepatan, E. daya ledak. Jawaban yang paling benar adalah A. keterampilan. Pembahasan sudah jelas ya, karena ada kelincahan, daya ledak, kecepatan reaksi, termasuk kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. 57. Permainan hitam hijau yang dimainkan dengan menggunakan bola tenis terdiri dua barisan, yaitu barisan A yang dinamakan hijau dan barisan B dinamakan hitam. Peserta didik dibagi dua sub sama banyak dengan posisi saling berhadapan. Jarak antara regu kurang lebih 3 meter. Pernyataan tersebut merupakan permainan hitam hijau, maksudnya ini ya, ditinjau dari sudut A. perspektif sejarah, B. perspektif matematika, C. perspektif fisika, D. perspektif psikologis, E. perspektif permainan. Jawaban yang paling benar adalah perspektif permainan, sudah jelas menjelaskan tata cara permainannya. 58. Pembelajaran pola gerak dominan dianggap paling cocok dalam pembelajaran PJOK senam pada anak sekolah dasar. Pernyataan berikut ini yang paling sesuai yaitu A. Gerakan dominan dalam senam dapat diajarkan melalui pola gerak dasar dominan. B. Gerak senam harus sesuai dengan prinsip DAP. C. Gerakan senam diajarkan melalui pola tertentu yang mendasarinya. D. Pembelajaran pola gerak dominan menuntut guru untuk mendampingi peserta didik. E. Pembelajaran gerak dominan mengajarkan senam dari mudah ke sulit sesuai kemampuan anak. Jawaban yang paling benar adalah C. Gerakan senam diajarkan melalui pola tertentu yang mendasarinya. Sekarang nomor 59. Guru PJOK ingin mengajarkan gerakan handstand pada siswa menggunakan pendekatan pola gerak dominan. Guru PJOK yakin pendekatan tersebut yang dirasa paling cocok dalam pembelajaran ini ya, pembelajaran handstand maksudnya. Pada saat melakukan gerakan handstand, jenis pola gerak dominan apa yang dilakukan
oleh siswa? A. Spring, B. Static, E. C. Landing, D. Locomotion, E. Rotation. Jawaban yang paling benar adalah spring. Yang mana spring itu berarti melompat dan meloncat, statik itu gerakan diam. Oh sorry, ini ada kesalahan. Ini kan gerakan handstand, berarti jawaban yang paling benar adalah statik. Ralat ya, jawabannya B. Ini ya, statik. Terus nomor 60. Guru PJOK ingin mengajarkan gerakan lompat kangkang atau jumping jack pada siswa menggunakan pendekatan pola gerak dominan. Guru PJOK yakin pendekatan tersebut yang dirasa paling cocok dalam pembelajaran senam lambe. Pada saat melakukan gerak lompat kangkang atau jumping jack, jenis pola gerak dominan yang dilakukan oleh siswa adalah A. Spring, B. Static, C. Landing, D. Locomotion, E. Rotation. Berarti tertukar tadi. Yang ini jawabannya seharusnya A. Spring tadi. Tertukar. Nomor 61. Bu Rini Widyastuti adalah guru PJOK yang tercantik. Beliau ingin memberikan pembelajaran senam aktivitas sikap lilin. Pendekatan pola gerak dominan yang cocok untuk pembelajaran senam aktivitas sikap lilin tersebut adalah A. Static, B. Landing, C. Locomotion, D. Rotation, E. Swing. Jawaban yang paling benar adalah A. Static. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor 62. Bu Anissa Rahma adalah guru PJOK yang tercantik. Beliau ingin memberikan pembelajaran meroda. Pendekatan pola gerak dominan yang cocok untuk pembelajaran senam aktivitas meroda adalah A. Static, B. Landing, C. Locomotion, D. Rotation, E. Swing. Jawaban yang paling benar adalah D. Rotation. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Static diam, landing mendarat, locomotion bergerak, rotation berputar, swing mengayun, ayunan lengan. Nomor 63. Berikut ini bentuk latihan yang dapat meningkatkan daya tahan jantung paru seorang pemain sepak bola adalah A. Lari jarak pendek dengan intensitas rendah, B. Lari jarak pendek dengan intensitas tinggi, C. Lari jarak jauh dengan intensitas sedang, D. Aktivitas permainan dengan mempersingkat waktu istirahat, E. Melakukan berbagai aktivitas permainan. Jawaban yang paling benar adalah B. Lari jarak pendek dengan intensitas tinggi. Karena intensitas tinggi dapat meningkatkan daya tahan jantung paru. 64. Gerak dasar manipulatif, khususnya gerak menangkap objek, adalah keterampilan yang perlu dikuasai oleh peserta didik baik kelas tinggi dan bawah. Gerak manipulatif manakah yang paling efektif untuk mengajar kelas bawah? Di sini kelas 2 SD, yaitu A. Melemparkan bola tenis ke dinding dan menangkapnya secara berulang, B. Melambungkan bola ke atas dan menangkapnya secara berulang, C. Melemparkan bola plastik ke atas dan menangkapnya secara berulang, D. Melemparkan bola voli ke atas dan menangkapnya secara berulang, E. Melemparkan bola sepak ke atas dan menangkapnya secara berulang. Kan ini kelas bawah, berarti yang paling benar adalah C. Melemparkan bola plastik ke atas dan menangkapnya secara berulang. Sebagai guru kita harus memilih media yang cocok untuk kelas bawah, yang di sini kelas 2 SD. Soal 65. Dalam kegiatan pembelajaran, Pak Ali memandu permainan yang sebagian besar peserta didik mengikuti permainan tersebut, sehingga keinginan bergerak dapat tersalurkan dengan optimal. Keinginan bergerak peserta didik ditinjau dari manfaat pendidikan jasmani. Aspek apa yang sedang dikembangkan Pak Ali tersebut? A. Pengembangan potensi diri, B. Pengenalan lingkungan sekitar, C. Pemenuhan minat dan bakat, D. Penyaluran energi berlebih, E. Pemenuhan kebutuhan akan gerak. Jawaban yang paling benar adalah A. Pengembangan potensi diri. Kan
keinginan bergerak dapat tersalurkan dengan optimal, berarti potensi. 65. Salah satu indikator untuk rumusan kompetensi dasar adalah memahami teknik dasar gerak fundamental permainan bola besar. Maka rumusan indikator pencapaian kompetensi tersebut yang benar adalah A. Menjelaskan cara melempar teknik lemparan dada atau chest pass permainan bola basket dengan benar. B. Mempraktekkan cara melempar teknik lemparan dada chest pass permainan bola basket dengan benar. C. Mempraktekkan cara melempar teknik lempar dada chest pass pada permainan bola basket. D. Menjelaskan dan mempraktekkan cara melempar teknik lempar dada pada permainan bola basket. E. Menyebutkan, menjelaskan, dan mempraktekkan cara melempar teknik lempar dada chest pass pada permainan bola basket. Kan KD-nya ini memahami teknik dasar gerak fundamental pada permainan bola besar. Maka IPK-nya yang benar adalah A. Menjelaskan cara melempar teknik lemparan dada permainan bola basket dengan benar. Nomor 67. Berikut salah satu rumusan IPK dari mempraktekkan lempar tangkap bola dengan benar. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai? A. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat memahami dan menjelaskan lempar tangkap dengan benar. B. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan benar. C. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat menjelaskan dan mempraktekkan lempar tangkap bola dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lengkap lempar tangkap bola dengan benar. E. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola yang berbeda dengan benar. Tujuan pembelajaran yang benar adalah yang mana? Jawabannya Bapak Ibu. B. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mempraktekkan. Kata kuncinya mempraktekkan ya. Mempraktekkan semua, memahami, menjelaskan, termasuk menjelaskan. Nomor 68. Keterampilan di air membutuhkan penyesuaian pernafasan di air. Berikut yang bukan merupakan konsep minimal pernapasan di air yaitu A. Setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. B. Saat mulut keluar dari permukaan air, udara dihirup dominan dengan rongga mulut. C. Setelah wajah masuk dalam air, mulut atau hidung mengeluarkan udara. D. Pada saat wajah dalam air, udara dihembuskan keluar rongga hidung. E. Pada saat wajah dalam air, udara dihembuskan keluar rongga mulut. Jawaban yang paling benar adalah A. Setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. Jelas ini bukan pernafasan, nanti bisa pingsan, bisa meninggal dunia. 69. Guru perlu menentukan penerapan model ajar yang tepat bagi kebutuhan peserta didik. Di samping guru harus mengidentifikasi kebutuhan dan potensi gerak peserta didik, guru juga harus memilih model yang paling terbaik untuk peserta didik. Maka hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam memilih model pembelajaran PJOK yaitu A. Usia, sarana prasarana, materi ajar. B. Budaya peserta didik, usia, sarana prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. C. Pengalaman gerak, usia, sarana prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. D. Budaya peserta didik, tinggi badan, usia, sarana prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. E. Usia, sarana prasarana, materi ajar, dan karakteristik peserta didik. Jawaban yang paling benar adalah E. Usia, sarana prasarana, materi ajar, dan karakteristik peserta didik itu harus diperhatikan. Mengidentifikasi kebutuhan dan potensi gerak peserta didik. Nomor 70. Pada pembelajaran passing bawa bola voli, siswa berkelompok diberi tugas oleh guru untuk merancang dan melaksanakan dua bentuk formasi passing. Kemudian siswa melaksanakan aktivitas yang sudah dirancang. Pada pendekatan saintifik, kegiatan pembelajaran tersebut termasuk tahap A. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C. Mencoba. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dalam langkah 5E. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasi. Soal selanjutnya nomor 71. Ini sudah ada jawabannya.
Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan. Salah satunya kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dalam mengajukan hipotesis tindakan, D. Menyusun proposal penelitian, E. Memverifikasi data. Jawaban yang paling benar adalah A. Merumuskan masalah. Nomor 72. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. Analisis, B. Observasi, C. Refleksi, D. Diskusi, E. Perencanaan. Yang jawaban yang paling benar adalah C. Refleksi. Pembahasan tahapan PTK terdiri dari perencanaan, observasi, pelaksanaan, tindakan, dan refleksi. Nomor 73. Kurtilas adalah kurikulum 13 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut penilaian acuan kriteria atau PAK yang didasarkan pada KKM dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, K13 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan, penilaian automatik, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma, E. Penilaian proyek. Jawaban yang paling benar adalah penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan sendiri adalah mempertimbangkan karakteristik peserta didik. 74. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seorang yang didasarkan atas norma relatif atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma, E. Penilaian diri. Jawaban yang paling benar adalah D. Penilaian acuan norma, karena ada norma relatif. 75. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Terpadu artinya A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian tak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. E. Penilaian berdasarkan proses yang akan diukur menjadi acuan penilaian. Jawaban yang paling benar adalah B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya. Bisa dibaca sendiri ini ya. Selanjutnya soal nomor 76. Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari gerak manusia agar dapat melakukan gerakan lebih efisien dan efektif. Dalam kajiannya, manusia dipandang sebagai A. makhluk yang selalu bergerak, B. alat yang memerlukan gerak, C. makhluk yang harus bergerak, D. mesin yang melakukan pekerjaan, E. makhluk yang membutuhkan orang lain. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C. makhluk yang harus bergerak. Nomor 77 sekarang. Materi permainan dan olahraga dalam pendidikan jasmani meliputi A. eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar serta aktivitas lainnya. B. eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil besar dan senam ritmik. C. eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar dan bela diri serta ketangkasan sederhana dengan dan tanpa serta aktivitas lainnya. D. eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar dan gerak bebas berirama, senam pagi, SKJ, senam aerobik serta aktivitas lainnya. E. eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, mekanika, sikap tubuh,
komponen kebugaran jasmani serta aktivitas lainnya. Jawaban yang paling benar adalah A, yang berhubungan dengan permainan dan olahraga, eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar serta aktivitas lainnya. Penjelasannya ini ya, pembahasannya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Nomor 78. Ditinjau dari posisi tubuh terhadap air, penentu kecepatan dalam renang adalah A. Posisi kepala di atas air. B. Posisi tubuh sejajar permukaan air atau streamline. C. Posisi tubuh menyilang di atas air. D. Posisi tubuh melintang di bawah air. E. Posisi lengan yang lurus. Jawaban yang paling benar adalah B. Posisi tubuh sejajar permukaan air. Nomor 79. Berikut ini adalah contoh keterampilan dasar aktivitas pendidikan luar kelas dalam pendidikan jasmani. A. Berkemah Sabtu Minggu di lapangan samping sekolah. B. Diselenggarakan pertandingan bola voli antar kelas. C. Peserta didik diajak berdiskusi tentang lingkungan. D. Diadakan kegiatan karawitan di sekolah. E. Sosialisasi kepada peserta didik tentang lingkungan sehat. Jawaban yang paling benar adalah A. Berkemah Sabtu Minggu di lapangan samping sekolah, kan termasuk pendidikan luar kelas. Nomor 80. Perubahan gerak terjadi dipengaruhi oleh besar gaya bola yang datang. Pemain tenis akan secepat mungkin mengambil posisi apa yang akan dilakukan. Apabila pemain tersebut menginginkan suatu pukulan forehand yang keras, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar gaya sehingga dapat menimbulkan percepatan yang lebih cepat. Seorang pemain harus dapat memprediksi saat impact bola terhadap raket, merupakan penerapan hukum Newton A1, B2, C3, D1 dan 2, E2 dan 3. Jawaban yang paling benar adalah B2, pembahasan biomekanik atau hukum Newton. Hukum Newton 1, setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali apabila ada tenaga luar yang mempengaruhinya. Hukum Newton 2, besaran dan arah perubahan gerak percepatan benda sebanding dengan besaran tenaga yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton 3, setiap aksi selalu akan menimbulkan reaksi yang sama besar dengan arah yang berlawanan. Soal selanjutnya 81. Dalam mengambil posisi baik forehand dan backhand, pemain tersebut akan diam dan mengamati bola yang akan datang. Pemain tersebut akan bergerak beraturan sesuai dengan arah bola yang datang kepadanya, merupakan penerapan hukum Newton A1, B2, C3, D1 dan 2, E2 dan 3. Jawaban yang paling benar adalah A1 ya. Pembahasan dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya, lari zigzag, shuttle hand untuk melatih kelincahan, sedangkan vertical jump, front jump untuk melatih titik-titik. A. Kekuatan. B. Daya tahan. C. Kekuatan otot. D. Kecepatan. E. Kelenturan. Jawaban yang paling benar adalah C. Kekuatan otot atau muscular power. Nomor 83. Memindahkan kaki ke depan, belakang atau ke samping dengan memindahkan sebagian berat badan berada pada kedua kaki. Saat memindahkan kaki, bagian yang menyentuh pertama kali bola kaki sampai hampir ke arah tumit. Pastikan saat melakukan gerakan ini ada pembebanan pada kedua kaki. Gerakan ini biasanya dilakukan baik low maupun high impact. Gerakan dalam senam aerobik ini disebut A. Marching, B. Lung, C. Jumping jack, D. Skipping, E. Knee up. Jawaban yang paling benar adalah lung. Nomor 84. Ciri-ciri terjadinya cedera olahraga adalah rubor, tumor, kaler, dolor, ventilasi. Arti tumor adalah A. Terjadinya peningkatan suhu pada area yang terjadi cedera. B. Terjadinya rasa sakit pada area yang terjadinya cedera. C.
terjadinya perubahan warna pada area yang terjadinya cedera. D. Terjadinya pembekakan pada area yang terjadinya cedera. E. Terjadinya perubahan fungsi jaringan tubuh. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah D. Terjadinya pembengkakan pada area yang terjadi cedera. Terjadinya peningkatan suhu itu color. Terjadinya rasa sakit itu daler. Terjadinya perubahan warna itu rubor. Terjadinya pembengkakan pada area itu tumor. Terjadinya perubahan fungsi jaringan tubuh itu fungsi lasea. Nomor 85. Seorang guru mengajarkan pola gerak lokomotor dengan cara mengajak peserta didik berjalan dengan waktu yang lama dengan berkeliling di lingkungan sekolah. Komponen kebugaran jasmani yang dominan yang dapat dilatih dari aktivitas tersebut adalah A. Kekuatan, B. Kecepatan, C. Koordinasi, D. Daya tahan, E. Kelincahan. Jawaban yang paling benar adalah D. Daya tahan. Dengan berkeliling ke di lingkungan sekolah akan meningkatkan daya tahan. 86. Tahap pemahaman gerak yang akan dikuasai sebelum melakukan latihan untuk mengakuisi gerak disebut A. Tahap akuisi, B. Tahap kognitif, C. Tahap asosiatif, D. Tahap otomatisasi, E. Tahap reflektif. Jawaban yang paling benar adalah B. Tahap kognitif pembahasan. Belajar gerak ada 3 tahap. Yang pertama tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otomatisasi. Nomor selanjutnya 87. Pola gerak dasar dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria. Kriteria gerak dasar yang dimaksud terdiri dari A. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan stabilisasi. B. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. C. Gerak manipulatif, non-lokomotor, dan stabilisasi. D. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan kombinasi. E. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan diskret. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Gerak dasar kuncinya ya. Jawaban yang paling benar adalah B. Jelas. Gerak dasar dari gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nomor 88. Pembuatan keputusan pada waktu sebelum pengajaran dimulai, maka guru harus memahami beberapa faktor sebagai dasar membuat keputusan. Adapun keputusan yang penting tersebut adalah A. Pengajaran disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di tingkat satuan pendidikan. B. Gaya mengajar, alat yang digunakan, waktu dan pengaturan formasi. C. Penyiapan perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP. D. Mengenali karakteristik peserta sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. E. Daya dukung dan sarana prasarana pembelajaran. Jawaban yang paling benar adalah D. Mengenali karakteristik peserta didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Karena ilmu pedagogi itu penting, yang pertama kali harus diterapkan, yaitu mengenali karakteristik peserta didik. Nomor 89. Bloom dan kawan-kawan mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam 3 dominan, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Berikut ini yang termasuk kategori domain kognitif adalah A. Recalling, analisis, penerimaan dan aplikasi. B. Pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi. C. Pemahaman, analisis, penerimaan, menanggapi, dan aplikasi. D. Recalling, pemahaman, menanggapi, dan aplikasi. E. Pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan recalling. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Pengingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi. Ini ya piramida Bloom, yaitu terjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, evaluasi, dan membuat. Soal nomor 90. Dalam permainan bola kecil, unsur gerak dasar dominan yang dikembangkan adalah A. Jalan, lari, lempar. B. Memukul dan lari. C. Menendang dan lari. D. Lempar, tangkap, memukul, dan lari. E. Lempar, tangkap, memukul. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah D. Lempar, tangkap, memukul, dan lari. Selanjutnya nomor 91.
Seorang binaragawan tentunya mempunyai otot yang besar dikarenakan latihan yang dilakukan secara teratur untuk pembesaran otot dan juga mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein serta menjaga pola hidup sehat. Pembesaran otot sendiri disebut A. Hipertrofi, B. Artrofi, C. Hiperhidrosis, D. Hiperglikemia, E. Hipertiroid. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. Hipertrofi. Ini ya bahasanya. Hipertrofi adalah kondisi di mana terjadinya pertambahan volume dari suatu otot atau sel. Nomor 92. Andri dulunya merupakan pemain bola yang sangat baik karirnya. Kemana-mana dia diagung-agungkan namanya. Dia malang melintang mengikuti pertandingan sepak bola. Dia adalah seorang striker bola yang selalu mencetak gol. Tetapi hari yang sial telah menimpa dia. Dia terkena cedera olahraga pada kakinya sehingga harus absen dari beberapa pertandingan. Karena cedera tersebut, otot yang di kakinya tersebut mengalami pengecilan atau penyusutan. Hal ini disebut dengan A. Hipertrofi, B. Artrofi, C. Hiperhidrosis, D. Hiperglikemia, E. Hipertiroid. Jawaban yang paling benar adalah artrofi ya, B. Artrofi. Artrofi adalah kondisi di mana terjadi penurunan massa otot yang mengakibatkan pengecilan. Nomor selanjutnya nomor 93. Pendidikan olahraga bukan hanya meningkatkan segi fisik tapi juga meningkatkan mental dan sosial anak, termasuk dalam pertumbuhan peserta didik. Hal ini disebut dengan psikologi, B. biologis, C. pendidikan, C. sosiologis, E. pemanduan bakat. Jawaban yang paling benar adalah A. psikologis. Pembahasan mental dan sosial termasuk psikologis. 94. Guru mendemonstrasikan gerakan mendayungkan tangan dengan memegang bola sambil kedua kaki melangkah ke depan secara berirama, termasuk dalam kategori gerak A. Aktivitas ritmik, manipulatif, dan lokomotor. Aktivitas ritmik, manipulatif, dan non-lokomotor. C. Aktivitas ritmik, diskret, dan lokomotor. D. Aktivitas ritmik dan manipulatif. E. Aktivitas ritmik dan non-lokomotor. Jawaban yang paling benar adalah A. Aktivitas ritmik, karena ini termasuk berirama. Aktivitas ritmik memegang pola, manipulatif, dan sambil melangkah ke depan, lokomotor. 95. Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses pembelajaran berlaku peserta didik. Pembelajaran tatap muka dan online termasuk model pembelajaran A. Blended learning, E. Learning, B. E-learning, C. Learning management system, D. Cybernetic, E. Konstruktivisme. Jawaban yang paling benar adalah A. Blended learning. Blended itu campuran, berarti pembelajaran ada tatap muka dan ada online. Nomor 96. Pembelajaran bela diri dimulai sejak kelas berapa? A. Kelas 2, B. Kelas 3, C. Kelas 4, D. Kelas 5, dan E. Kelas 6. Jawaban yang paling benar adalah kelas 4 ini ya. Ini RPP-nya. Bahwa bukti bahwa kelas 4 itu ada bela diri, yang mana ada KD mempraktekkan pola gerak dasar lokomotor dan lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. Soal selanjutnya 97. Berikut ini adalah rumusan tujuan pembelajaran dari materi permainan bola basket. Contohnya ini tujuan pembelajarannya. Setelah menonton video, peserta didik dapat melakukan gerakan layup shot dengan benar. Perilaku yang ada pada rumusan tersebut ditunjukkan oleh kata A. Setelah menonton video. B. Peserta didik. C. Dapat melakukan gerakan layup shot. D. Dengan benar. E. Layup shot. Jawaban yang paling benar adalah C. Dapat melakukan gerakan layup shot. Pembahasan rumusan tujuan pembelajaran dari CABD. Kondisi setelah menonton video. Audition peserta didik behavior dapat melakukan gerakan layup shot. Degree dengan benar.
Nomor 98. PJOK merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan, nilai-nilai sikap mental emosional, sportivitas, spiritual sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang A. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas diri dan lingkungan seimbang. B. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. C. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas dinamik dan dinamisme seimbang. D. Pengetahuan dan mempelajari tingkah laku manusia peserta didik baik sebagai individu maupun dalam hubungan dengan temannya. E. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas dalam dan seimbang. Mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Nomor 99. Pada pembelajaran aktivitas senam berdiri satu kaki, salah satu peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan posisi tersebut. Namun ia terus mencoba sampai akhirnya mampu melakukan gerakan tersebut. Kondisi psikologis yang ditunjukkan oleh peserta didik tersebut adalah A. Kepercayaan diri. B. Percaya diri. C. Tanggung jawab. D. Pantang menyerah. E. Motivasi tinggi. Jawaban yang paling benar adalah D. Pantang menyerah. Mencoba sampai akhir, namun ia terus-terusan, berarti pantang menyerah. Nomor 100, soal terakhir. Melalui pendidikan jasmani, kepercayaan diri dan citra diri atau self-esteem peserta didik akan berkembang. Dalam membentuk kepercayaan diri dan citra diri yang dapat dilakukan oleh guru adalah A. Memberi semangat peserta didik untuk terus meningkatkan citra dirinya. B. Memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak. C. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tampil pada event olahraga. D. Membangun citra diri peserta didik mulai program ekstrakurikuler olahraga. E. Membantu peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Kan ini membentuk kepercayaan diri peserta didik dengan dukungan guru, berarti yang memberikan pujian. Jawabannya yang benar adalah B. Memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berdoa dan tetap pantau channel Yadiva Official dan dukung terus dengan klik subscribe, like dan komen, dan terus tonton. Semoga lulus P3K PJOK tahun ini dengan nilai yang memuaskan. Tetap semangat. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, ada kata-kata yang salah dalam waktu pengetikan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.